إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لمشايخنا ولوالديهم ولمن أجازهم من منتهى إسناده. قال المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي في كتاب الأربعين الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. Nah, Hasan riwayatnya dari Hasan bin Ali, Hasan bin Miftah, Hasan bin Ali. Kunyahnya Abu Muhammad. Nah, kunyahnya adalah Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari putri beliau Sibt. Nah, Ibnu bintihi Fatimah. Ini putra dari putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimatu Zahra. Wa raihanatihi. Syabbahu li sururihi wa farhihi bihi. Jadi ditasbihkan dengan sesuatu yang wangi, bunga. Karena Nabi SAW ini kalau melihat Hasan itu senang. Kalau melihat Hasan itu senang. Wa iqbai nafsihi alaihi biraihani tayyibir raihati. Maka Nabi SAW akan menyambutnya dengan seperti bunga yang harum baunya. Kemudian Nabi SAW bersabda, Inna ibni hadza sayyidun. Anakku ini, dimutlakan untuk cucu juga jadinya anak, gitu kan? Sayyid. Wala'alla Allah an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Jadi semoga anakku ini atau cucuku ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya menjadi orang yang akan mendamaikan antara dua kelompok yang besar daripada kelompok orang Islam. Fakana kadzalika. Maka dan demikianlah yang terjadi. Fa innahu lamma tufi abuhu, karena ketika wafat ayahnya yaitu Ali bin Abi Thalib, bay'an nas lahu. Maka manusia orang-orang waktu itu berbaiat kepada Hasan, kepada Hasan. Fasara khalifatan haqqan. Maka Hasan ini adalah khalifah haqqan, ya. Kenapa? Karena pemerintah resmi waktu itu Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian dibaiat putranya itu Hasan bin Ali oleh umat saat itu. Maka haqqan. Muddat sittata asyhurin takmilatan li 30 sanatan allati akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha muddatul khilafah. Hanya 6 bulan saja untuk penyempurna bahwasanya khilafah ini 30 tahun. Khilafah ini 30 tahun. Kemudian setelah itu falamma tamatil kal muddah, setelah selesai waktu tersebut, izama huwa wa Muawiyah radhiyallahu taala anhuma kullun fi jayshin azimin. Bertemu nih Hasan bin Ali dengan pasukan yang besar, Muawiyah bin Abi Sufyan dengan pasukan demikian besar. Kemudian famtathal al-Hasanu isyarat tak jadi sallallahu alaihi wasallam wa raghiba 'anil khilafati li Muawiyah. Nah, maka Hasan imtathara, mengamalkan apa yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah ketemu pasukan besar. Wa raghiba 'anil khilafah, dan beliau tidak suka, ya, tidak senang dengan khilafah, dengan pemerintahan, maksudnya menjadi khalifah. Beliau nggak senang menjadi pemimpin. Karena bisa menyebabkan pertumpahan darah seperti demikian, ya sudah diserahkan kepada Muawiyah. Wasallamah lau ta'an wa zuhdan. Nggak dipaksa, nggak ada yang maksa. Baik, keinginan Hasan saja.
wa zuhdan, zuhud akan menjadi khalifah, wasyanatan dan menjaga lidima'il muslimin wa amwalihim, untuk menjaga darah kaum muslimin sehingga enggak ada peperangan lagi. Tidak ada darah kaum muslimin yang tertumpahkan, tidak ada harta kaum muslimin yang hilang. Fa innahu bayyahu 'alal mauti aktsaru min arba'ina alfan. Padahal yang berbaiat untuk meninggal, untuk mati gitu kan, di bawah Panji Hasan bin Ali itu kurang lebih 40.000 orang. 40.000 orang. Wa syarata ala Muawiyah radhiyallahu anha syurutan waffalahu bimudhamiha. Kemudian Ulida Al-Hasan muntasifa Ramadan sanata 30 min hijrati ala asah. Lahirnya Hasan bin Ali itu pada pertengahan bulan Ramadan pada tahun ketiga Hijriah. Pada tahun ketiga Hijriah. Wa mata masmuman, dan beliau meninggal dunia dalam keadaan diracun min zaujatihi bi irsya'in min Yazid bin Muawiyah. Siapa yang meracunnya? Istri daripada Hasan. Kenapa? Karena perintah daripada Yazid bin Muawiyah. Laha ala dzalika ala maqila sanata arba'in. Ya, pada tahun keempat atau khamsin, atau tahun kelima, atau tisin wa arba'in, atau tahun ke-49. 49, 44, 45. Atau khamsin, atau tahun ke-50 Hijriah. Wah, banyaklah. Ya, kemudian wadufina bil Baqi'. Jadi Hasan dikuburkannya di Baqi'. Wa qabru masyhuratun fi. Dan kuburnya masyhurah. Jadi kalau antum masuk ke kuburan Baqi', ya, masuk kuburan Baqi', ketika akan masuk ke daerah kuburan umumnya, nah sebelah kanan, itu kita akan melihat ada komplek kuburan itu sudah dipagar nih, Kemudian sebelah kanan ada komplek kuburan yang dipagar lagi menggunakan rantai. Ya. Nah, itu adalah kuburan Ahlul Bait. Kuburan Ahlul Bait, Fatimah, Hasan, ya, dikuburkan di situ. Naam, wa kana min al-hukama al-qurama al-askhiyah. Naam, qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya menghafal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amrun nadbun. Perintah taib sunnah. 5 marra fil hadis sadis ana asah nadbun tawaqqi syubhat. Jadi sunahkannya untuk menghindari perkara yang syubhat. Jadi perintah hukumnya sunnah, gitu kan. Ma yaribuka. Apa yang membuat kamu ragu? Taib, apa yang membuat kamu ragu? Tinggalkanlah sesuatu yang membuat kamu ragu. Ila ma la yaribuka. Sampai kepada kamu posisi tidak ragu. Tinggalkanlah satu perbuatan yang mana kamu ragu-ragu di dalamnya sampai kamu benar-benar tidak ragu, gitu. Da ma tasyukku fihi minasyubuhati ila ma la tasyukku fihi minal halali bayyin. Tinggalkanlah perkara yang membuat kamu ragu, yang di dalamnya itu terdapat perkara syubhat, sampai kamu tidak ragu sehingga nampak kehalalannya. Kalau mau dikerjakan, nampak kehalalannya. Taib. Wa min samma qila innahu yajibu istinabuha. Oleh karena itu dikatakan wajib untuk menjauhi perkara yang syubhat tadi, yang meragukan. Fafassala akharuna faqalu talhaqu syubhatu al-muhtamilatu al-fahishati bil haram. Ya, maka syubhat ini nempel, ya, syubhat ini yang ada kemungkinan itu adalah perbuatan fahishahnya, maka nempel kepada perbuatan yang haram. Kemudian wa warada la yablughu al-'abdu an yakuna minal muttaqina hatta yatruka ma la ba'sa bihi makhafata ma bihi ba'sun. Maka dikatakan dalam Sunan Tirmidzi, ya, tidak sampai seorang hamba dia sampai ke derajat muttaqin, sampai dia meninggalkan perkara yang nyateu nanaon lah. Apa ya kalau bahasa Indonesianya? Enggak apa-apa. Mas, kenapa ngerjain perbuatan ini? Ya kan enggak apa-apa. Kan judulnya, ya kan enggak apa-apa, gitu kan. Nah, perbuatan yang enggak apa-apa tadi ditinggalkan. Jadi haramnya emang enggak kelihatan. Haramnya enggak kelihatan. Taib. Tapi meragukan, ya, maka alasannya kan enggak apa-apa. Kan enggak jelas keharamannya juga. Jadi kan enggak apa-apa. Makhafata ma bihi ba'sun. Ditinggalkan oleh dia. Kenapa? Khawatir itu di dalamnya ternyata ada apa-apa, gitu. Jadi perbuatan yang memang tidak apa-apa pun mereka tinggalkan karena khawatir perbuatan tersebut nantinya ternyata ada apa-apanya.
Ya, perbuatan tersebut nantinya ternyata perbuatan dilarang. Qala Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Tammamu taqwa tarku ba'dil halal khaufan an yakuna haraman." Maka dikatakan Abu Dzar, di antara kesempurnaan takwa adalah meninggalkan sebagian perkara yang halal, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Khaufan, karena khawatir nantinya akan menjadi haram gitu. Ya, untuk pelajar ilmu yang demikianlah. Jadi biasakan untuk ngambil sesuatu itu yang paling sempurna. Jangan kan enggak apa-apa. Kan enggak apa-apa. Biasakan sempurna. Jadi tidak layak bagi mereka yang pelajar ilmu agama ataupun ustaz ataupun yang lain di depan umum, ya di depan umum. Kalau dalam keadaan tersembunyi, urusan dia dengan Allah. Surga dia, neraka dia. Tapi kalau di depan umum, mafsadatnya lebih besar. Kenapa? Karena akan dicontoh. Misalnya saya nggak pakai peci keluar, misal. Nanti kan dianggapnya, tuh kan, nggak sunnah pakai peci itu. Mengatakan, nggak sunnah nggak pakai peci itu, karena saya nggak pakai peci keluar. Atau saya di luar, misalkan pakai baju atau celana isbal. Tuh kan, nggak apa-apa isbal juga. Ustaz Miftah aja isbal, gitu kan. Nah, maka akan dicontoh oleh orang lain. Mafsadatnya demikian. Ya, istri ustaz ataupun ustazah, semuanya maka harus lebih hati-hati lagi. Nah, kemudian, wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Imam Tirmidzi mengatakan ini hadis hasan sahih. Ai wala yadru tawaqufu Ahmad fi Abil Hawra rawihi anil Hasan faqad wathaqahu an-Nasai wa Ibnu Hibban wa bihi yandafi'u qawla ba'dihim innahu majhulun la yu'raf. Enggak jadi masalah Imam Ahmad tawakuf akan Abul Hawra yang meriwayatkan hadis ini dari Hasan. Ya, Imam Ahmad mengatakan, oh itu kalau Abul Hawra saya tawakuf. Saya nggak tahu dia sikot, nggak tahu dia dhaif, tawakuf gitu kan. Sehingga orang mengatakan innahu majhul. Majhul itu adalah seorang rawi yang meriwayatkan darinya satu rawi saja yang adil atau satu rawi saja, dan tidak ada nas bahwasanya rawi tersebut adil, dan tidak juga nas rawi tersebut adalah dhaif. Tidak ada yang mentadil, tidak ada yang mentajrih gitu kan. Nah, maka dinamakan majhul. Tapi kan disikotkan oleh Imam Nasai. Kan rawi majhul itu tidak ada yang mensikotkannya, itu rawi majhul. Nah, ini disikotkan oleh Imam Nasai. Imam Nasai ahli jarah wa ta'dil gitu. Makanya Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih. Nah, kemudian wa min thamma tanazzuhu Yazid ibn Zura'in ana 500,000 min mirathi abihi. Falam ya'khudha wa kana abuhu yalil a'mal lis salatin wa kana Yazid ya'malu al-qawsa wa yataqawwatu minhu ila an mata. Baik, sebentar. Afwan. Nah, karena hadis ini dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Jadi ini
agak sulit juga kalau membahas ini. Tapi memang di zaman dulu seperti itu ya, di zaman dulu seperti itu. Jadi harta di pemerintahan ini memang banyak perkara di zaman dulu ya, saya nggak bisa zaman sekarang. Zaman dulu ini harta di pemerintahan ini banyak perkara syubhatnya, gitu kan. Nah, waktu itu Yazid bin Zurai, itu ayahnya itu kerja di pemerintahan. Taib. Dan beliau itu punya bagian kurang lebih 500.000. So, 500.000, taruhlah 500.000 dirham itu udah banyak sekali. Taib Yazid bin Zurai, ini ahli hadis nih. Falam ya'khudha, tapi beliau nggak mau ngambil. Itu hak warisnya, tapi beliau nggak mau ngambil. Kenapa? Maka abuhu yali amali salatin. Kenapa? Karena ayahnya ini beliau punya tugas ya tugas di pemerintahan. Nah, Yazid ini kerja ya di antaranya khus ini berkaitan dengan dedaunan ya, entah itu kerjanya apalah berkaitan dengan daunan, daun kurma kah, daun anggur kah gitu kan. Wa yataqawwatu minhu ila an mata. Nah, beliau nafkah beliau itu dari itu aja, dari jual beli atau yang berkaitan dengan dedaunan tadi. Jadi nggak pernah ngambil sedikit pun daripada harta waris dari ayahnya gitu. Kemudian waqala Hasan bin Sinan masyun ahwan minal wara idza rabaka syai'un fada'hu. Jadi tidak ada ini lebih susah lagi kan. Hasan bin Sinan berkata, tidak sesuatu yang lebih ringan daripada wara. Kumaha coba. Idza rabaka syai'un fada'hu. Kalau sesuatu meragukan kamu, tinggalkan. Ringan wara. Kan cuma ninggalkan aja, cuma ninggalkan. Enggak seperti mengamalkan. Kalau mengamalkan kan dia harus perlu usaha. Ini mah ninggalkan aja. Tapi kan wahada inama yasul ala mitlihi radhiyallahu anhu. Yang seperti gini ya emang mudah lah. Kersaha, nya kersa level nah Hasan bin Abi Sinan atuh. Ai keur urang mah hese we gitu. Masih ada dalil. Baik. Al-muhaqqiq ala ma thabata anhu sallallahu alaihi wasallam fihi rukhsatun laisa laha mu'arid. Tadi kan harus tinggalkan nih. Apa yang meragukan kamu, tinggalkan. Apa yang meragukan, tinggalkan. Sampai kamu tidak ragu. Nah, di sini halaman 298 ya. Al-muhaqqiquna ala an ma thabata anhu sallallahu alaihi wasallam fi rukhsatun laisa laha mu'aridun ittiba'uha aula min istimaiha wa in manaha man lam tablughu aw li ta'wilin ba'idin. Jadi sesuatu yang itu jelas, sahih, datang dari Nabi SAW, itu berkaitan dengan rukhsah yang tidak ada yang menyelisihinya, rukhsah yang tidak ada menyelisihinya gitu. Maka mengikuti rukhsah tersebut itu lebih utama dibandingkan menjauhinya gitu. Contoh, man tayaqana taharata wa syakka fil hadathi anhu sallallahu alaihi wasallam qala fi la yansarif hatta yasma sautan aw yajid darihan. Baik. Suci batal. Masih punya wudu atau batal? Masih punya wudu atau batal? Kan ragu kan? Kan tadi kaidahnya apa? Dama yari buka. Kaidahnya kan tinggalkan apa yang meragukan kamu. Suci batal. Suci batal. Ragu Suci batal dengar suara dut gitu kan? Kentut atau antum mencium bau yang tidak enak. Itu angin tadi yang keluar gitu. Jadi ragu atau batal. Tapi kan dak mayari buka tinggalkan. Enggak. Kalau yang berkaitan dengan rukhsah yang ini, yang jelas kesahihannya datang dari Nabi SAW, maka tidak perlu ditinggalkan. Tidak perlu tinggalkan. Baik. Kemudian selesai, kita masuk ke hadis yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Hadis yang ke-12 ya. Tarku ma la ya'ni wasyighalu bima yufid. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan sibuk dengan sesuatu yang bermanfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, dari kebaikan Islam seseorang. Di antara kebaikan Islam tidak bermanfaat buat dia. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat dia. Hadis hasan. Hadisnya hasan. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan Imam Tirmidzi wa ghairuhu hakadza, dan selainnya seperti demikian. Nah,
Abu Hurairah sudah dijelaskan ya biografinya, Nabi SAW bersabda min husni, yakni laisa wajhul ityani bihi anna tarka ma la ya'ni laisa huwa al-islam wala islam. Sifat dan kebaikan Islam. Islamil mar'i taib asarihi alal iman. Taib yang efeknya kepada keimanan. Min husni islamir mar'i, di antara kebaikan keislaman seseorang yang memang efeknya kepada iman. Efeknya kepada iman. Liano kama marra al-amalu dhahiratu. Islam itu kan meninggalkan. Karena berkaitan dengan amalan, maka masuk imanan. Iman dengan Islam. Ya, kalau amalannya dia naik, maka imannya juga dia naik. Gitu. Amalannya dia turun, imannya juga dia turun. Gitu. Taib. Kemudian meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat dia. 6. Tanbih 301. Taksimul asya. Mimma ya'nil insan atau tidak. Wa fil hadis isyaratun ila anna syai'a imma an ya'nil insan aw la. Maka dalam hadis tadi dijelaskan bahwasanya ada sesuatu yang bermanfaat buat manusia dan ada yang tidak. Ya, ada sesuatu yang bermanfaat, ada yang tidak. Wa ala kullin imma an yatrukahu aw yaf'alahu. Jadi setiap tadi bermanfaat atau tidak, maka pilihannya adalah dia tinggalkan atau dia kerjakan. Mala ya fi'lu ma ya'ni. Taib mengamalkan sesuatu yang bermanfaat buat dia. Wa tarku ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat dia. Ya, ini yang baik nih. Ini yang baik. Wa huma hus atau hasanani. Dan dua perkara tadi itu perkara yang baik. Mengamalkan yang bermanfaat, meninggalkan yang tidak bermanfaat. Nah, sekarang yang pilihan selanjutnya yang ketiga. Wa tarku ma ya'ni, meninggalkan sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaat tapi ditinggalkan. Ada pengajian, tinggalin. Ada Ada kesempatan berbuat baik, tinggalin, gitu kan? Nah, seperti demikian. Yang nomor 3. Atau wafi'lu ma la ya'ni, atau dia mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat buat dia. Wahuma qabihan, dan dua perkara tadi itu jelek, tidak baik. Haditsun hasanun, hadisnya hasan, ya. Kemudian Imam Tirmidzi dan selainnya seperti Ibnu Majah meriwayatkan demikian mausulan. Kemudian wala yunafi riwayatu Malik lahu fil Muwatta an Zuhri mursalan. Li'anna Zuhri fi isnadani ahaduhuma mursal wa huwa marwahu Malik wal akhar mausul wa sallallahu an Nabi sallallahu alaihi Nabi Hurairah wa huwa marwahu Tirmidzi wa ghairu atisal muqaddamu ala irsal. Baik. Jadi Imam Malik meriwayatkan hadis ini secara mursal. Sementara Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini secara mausul. Mursal hilang sahabatnya, mausul tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nggak jadi masalah. Kenapa? Karena Imam Zuhri punya dua riwayat. Satu riwayat diriwayatkan oleh Imam Malik, secara mursal. Satu riwayat lagi diriwayatkan dengan jalan dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, secara mausul, gitu kan. Maka dikatakan wa ittisal muqaddamun ala irsal. Maka yang tersambung itu lebih diutamakan daripada yang mursal. Nah, wa aqulu Syekh Ibnu Hajar Haytami mengatakan bal huwa nisful Islam. Jadi hadis tadi bisa dikatakan setengah daripada Islam. Bal huwal Islamu kullu. Bahkan hadis yang tadi itu adalah Islam keseluruhan. Kenapa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yakni, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat buat dia. Jadi dia hanya mengamalkan perbuatan yang bermanfaat buat dia. Nah, diriwayatkan halaman 302. Anna rajulan waqafa 'ala Luqman al-Hakim wa huwa fi halaqatin 'azimatin faqala lahu alasta abda fulan alasta abda bani fulan qala bala qala fama alladhi balagha bika ila ma ara qala qadarullah wa sidqul hadits wa tarki ma la ya'ni. Jadi Luqman al-Hakim punya majelis yang ikut majelisnya banyak sekali. Maka ada orang mengatakan, kepada Luqman al-Hakim, ente kan hamba sahayanya Bani Fulan. Bisa punya majelis segede gini. Maka dikatakan, iya benar. Apa yang membuat ente sampai ke tingkatan yang aku lihat sekarang, majelis yang demikian besar? Maka pertama, ajibnya nih, qadarullah. Ini mah takdir Allah. Bukan apa-apa, takdir Allah. Gitu. Jadi semua yang terjadi itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wasidqul hadits, bicara jujur. Untuk mencapai ketinggian derajat bicara jujur. Dan yang ketiga,
wa tarki ma la ya'ni. Saya meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat buat saya. Ya kalau dulu kawan saya dulu masih senang main bola, senang nonton bola ya. Sekarang masih senang juga, cuman emang jarang aja. Jadi kalau lagi nonton bola, lagi di Madinah nih, itu kalau lagi final gitu kan, final Liga Champion atau apa gitu. Terus pas kawan nelpon, pas kedengaran itu suara bola gitu kan, langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Antum saya masih nonton bola. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Syekh, kita itu dua aja perkara, Syekh. Satu, dapat pahala. Yang kedua, dapat duit untuk dapat pahala. Satu, dapat pahala. Yang kedua, dapat duit untuk dapat pahala. Jadi satu untuk akhirat, satunya lagi untuk dunia kerja kita tuh. Nah, kerja dunia kita untuk akhirat kita gitu. Jadi jangan sampai nggak ke dunia, nggak dapat pahala, nggak dapat dunia juga. Itu rugi. Rugi kalau waktu kita digunakan nggak dapat dunia, nggak dapat duit, gitu kan, dan nggak dapat pahala, rugi waktu kita. Ini ya kan nggak apa-apa. Ya kan nonton ini nggak apa-apa, baca ini nggak apa-apa, gitu kan. Ya nggak apa-apa, tapi kan waktunya kan bisa digunakan untuk dapat pahala. Ngaji Quran, mutolaah, kalau enggak nyari duit duitnya kan bisa dipakai buat sedekah, beli kitab, Darul Minhaj gitu kan, banyak yang komplain gitu kan Darul Minhaj kemahalan deh. Baik. Kemudian ya jadi demikian. Dulu kalau saya sering bilang, jadi malaikat itu diturunkan untuk menuliskan akwal dan amal manusia. Ya, jadi kalau amal baik dengan amal buruk udah jelas tuh. Amal baik dengan amal buruk udah jelas. Nah, sekarang masanya kalau amal yang tadi malayaknihi itu masuknya kemana gitu. Makanya malaikat diam aja gitu kan. Malaikat diam saja. Nah, khawatirnya perkara tersebut dimasukkan ke dalam perkara yang buruk, bukan perkara yang baik. Nah, fil muwatta ya balagani annahu qila lahu ma balagha bika ma nara yuriduna al-fadla qala sikul hadits wa adawul amanah wa tarki ma la yanini. Diriwayatkan taib balagani annahu qila lahu, dikatakan kepada Imam Malik. Masya Allah, majelis antum itu demikian besar gitu kan. Ya ya pilihan Allah Subhanahu wa taala. Qabuliyah itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sidqul hadis. Ya, jujur dalam berbicara. Yang kedua ada amanah. Jadi amanah ditunaikan. Yang ketiga tarku malayani, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Nah, kemudian wa naqala Ibnu Salah an Ibnu Abi Zaidin annahu qala jima'u adabil khair wa azimatuhu tatafarraqu min arba'ati ahadits. Jadi inti daripada adab-adab kebaikan ya itu asalnya itu terpecah atau terbagi dari 4 hadis. Yang pertama hadis yang ini tarku malayani. Yang kedua waladzi ba'dahu, nanti hadis setelahnya. Kemudian hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang keempat khabaru la taghdab. Kalau ingin mengumpulkan semua adab-adab kebaikan 4 hadis tadi. 4 hadis tadi. Nah, selanjutnya hadis yang ke-13. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, tanda kesempurnaan iman adalah kamu mencintai kebaikan untuk orang Islam. Mencintai kebaikan untuk orang Islam. Abu Hamzah Anas bin Malik, kunyahnya Anas bin Malik adalah Abu Hamzah gitu. Kemudian beliau berkhidmat kepada Nabi SAW ya, ketika umur beliau karena umurhu 10 sini. Ketika umur Anas bin Malik umurnya 10 tahun. Berkhidmat kepada Nabi sampai Nabi SAW berdoa untuk Anas bin Malik, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi wa adkhilhu al-jannah. Taib. Ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas bin Malik, perbanyaklah anaknya Anas bin Malik, dan berkahilah bagi Anas bin Malik di dalamnya tadi, di dalam harta, di dalam anaknya, dan masukkanlah Anas bin Malik ke dalam surga. Kata Anas bin Malik, falaqad ruziktu min sulbi siwa waladi taib mi'atu wa khamsina wa ishrina ay dzukuran. Jadi Allah telah memberikan kepada saya kecuali cucu saya. Ya ini anaknya aja nih. Ini anaknya. Jadi anaknya ada 125. Anaknya 125. Aduh, kebayangnya. Dzukuran. Laki-laki semua.
laki-laki semua, jalu kabeh ta. Walam yurzaq illa bintaini ala makil. Tidak punya anak perempuan kecuali hanya 2 saja. Anak perempuannya 2. Kemudian hartanya wa inna ardi la tuthmir aw la tasmir fi sanati marratain. Nah, kemudian tanah saya, ini kalau seandainya kurma ya, tanah saya itu setiap tahun itu panennya 2 kali. Kurma itu panennya sekali, musim panas doang. Ini panennya 2 kali. Wa ana arju at-thalitsah, dan saya berharap bisa panen yang ketiga dalam setahun. Taib. Wa min barakatihi wa min barakati tsaniyah ana kuhruma nahu ja'ahu. Taib, ini wakilnya ya, wakil khazin atau yang menjaga kebun ya, Anas bin Malik. Atau saat abduna. Jadi musim kemarau tanah kami itu gersang. Fatawadda'a, maka Anas bin Malik wudu wa kharaja ilal bariyah, kemudian keluar ke kebun. Fa shalla rakaatain, kemudian salat 2 rakaat. Tsumma da'a, kemudian doa, salat 2 rakaat, kemudian doa. Faltamati sahabatu, tiba-tiba datang awan mendung. Wa matarat, kemudian turun hujan. Hatta malaat jami'a ardihi, sampai turunnya itu hujan membasahi semua kebunnya Anas bin Malik. Walam ta'duha illa yasiran, dan tidak melewati kebunnya Anas bin Malik kecuali dikit saja. Jadi hujan itu hanya turun di kebunnya Anas bin Malik saja, enggak melebihi kebunnya Anas bin Malik. Wa dzalika fi shaif, dan itu pada waktu musim panas. Nah, kemudian beliau berperang dengan Nabi SAW kurang lebih 8 peperangan, 8 ghazwah. Kemudian khidmat kepada Nabi sampai beliau meninggal dunia. Kemudian beliau tetap tinggal di Madinah. Kemudian ikut membuka beberapa negara. Kemudian tinggal di Basrah. Bahkan akhir sahabati biha mautan sanata tis'in. Dan Anas bin Malik adalah sahabat yang paling terakhir meninggal di Basrah, ya, pada tahun 90 Hijriyah. Kemudian taib, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum. Nabi SAW bersabda, tidak akan beriman salah seorang di antara kalian. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, ai al-iman al-kamil. Kesempurnaan iman. Ya, bukan penafian iman, tapi penafian kesempurnaan iman. Hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya. Al-muslim minal khair. Mencintai saudaranya yang muslim daripada kebaikan. Kama fi riwayat Ahmad wa Nasa'i. Taib. Dikatakan hada amun makhsusun. Dikatakan am tapi makhsus. Kenapa? Fa'inal insan yuhibbu li nafsihi wa tahlilati. Setiap orang dia senang untuk menjima atau menggauli istrinya sendiri. Betul? Betul nggak demikian? Ini udah nikah semua kan? Belum, Ustaz. Waduh, itu bahayanya tuh. Musibah tuh. Miskin. Jadi setiap orang itu senang untuk menjima istrinya sendiri. Itu kan? Wala yajuz, nggak boleh dong an yuhibbahu li akhihi hala kauniha fi ismati. Nggak boleh dia menyenangi saudaranya dengan apa yang dia senangi, dengan sama-sama dengan apa yang dia senangi. Masalah tadi dengan istri tadi nggak bisa. Li'annahum muharramun alai, karena itu haram kepada dia. Halal buat kita tapi haram bagi dia. Walisalahu an yuhibba li akhi fi la muharramin alaihi. Maka tidak termasuk kecintaan kepada saudaranya ya kalau seandainya dia melakukan perkara yang haram. Nah, kemudian al-zahir anna ta'bir bil akhuna jaryun alal ghalib. Dikatakan saudara ini adalah jaryun alal ghalib. Itu aglabiyah mayoritasnya demikian. Li'annahu yang bagi likulli muslimin an yuhibba lil kufar al-islam. Jadi bukan hanya saudaranya saja ya yang muslim, tapi dia juga harus juga mencintai orang kafir agar dia masuk Islam, mencintai orang kafir agar dia masuk Islam, mengharapkan mereka agar masuk Islam. Kita senang beragama Islam, harusnya kita juga senang orang kafir beragama Islam. Kemudian umma yatafarra'u alaihi minal kamal, dan kemudian apa yang tercabangkan dari agama Islam termasuk kesempurnaan. Ma yuhibbu nafsi, apa yang dia senangi bagi diri dia sendiri, minhu fayakunu ma'hu kan nafsil wahidah. Jadi dia dengan saudaranya seperti satu badan. Saya senang, saya makan yang enak, saya pun harus senang. Saudara saya, tetangga saya makan yang enak. Makan satu badan. Kemudian Ibnu Salah berkata, wa hadza qad yu'addu min as-sa'bil mumtani'. Taib, wa hadza yu'addu min sa'bil mumtani'. Kenapa? Karena kita
ya berharap orang lain mendapatkan sama dengan apa yang kita dapatkan. Taib walaisa kadzalika idzil qiyam bidzalika yahsulu bi an yuhibba lahu husula mithla dzalika min jihatin la yuzahimuhu fiha bihaitsu la yanqusu ala akhi syai'an minan ni'mati alaihi. Nah, jadi yang demikian itu mudah, nggak susah gitu. Dia mencintai saudaranya untuk memiliki sesuatu yang sama, misla, ya, yang sama dengan arah yang mana tidak ada ta'arud, tidak ada tazahum, tidak ada perebutan di dalamnya antara kita dengan dia gitu. Kemudian wadzalika sahlu ala qalbi salim, dan itu mudah bagi mereka yang memiliki hati yang bersih. Wa nama ya'suru ala qalbi daghil, dan itu susah ya bagi mereka yang memiliki hati yang rusak. Jadi kalau orang lain punya nikmat yang sama dengan kita, kita tuh merasa nggak senang sama dia. Nah, itu hatinya rusak. Tapi kalau orang lain memiliki nikmat yang sama dengan kita, mendapatkan diberikan nikmat oleh Allah, maka dia dapat qalbun salim. Wal muradu bil mithliyah, halaman 307. Mutlaqul musyarakah al mustalzamah likafil adha. Itu musyarakah, ya, mutlaknya musyarakah, kesamaan dalam apa? Likafil adha, dalam menolak sesuatu yang bisa madarat, wal makruh, kalau kita senang kita nggak ditimpa musibah, kita pun harus senang saudara kita nggak ditimpa musibah. Aninas wa tahammalal insanu ala annahu kama yuhibbu an yantasifa min haqqi wa madlimatihi yang bagi lahu idza kanat li akhi indahu madlimatun au haqqun. Ya, jadi senang juga bahwasanya kita bisa lepas daripada kezaliman, yang mereka juga lepas daripada kezaliman. Wa fil hadis, dalam hadis dijelaskan, ungdzur matuhib an yatiyahun nas ilaika fa'tihi ilaihim. Coba lihat, ente itu senangnya diberi apa sama orang? Ente senang diberi apa sama orang? Nah, misal, ente bayangin dulu nih. Ente kalau diberi hadiah oleh orang, ente senangnya apa? Senangnya begini, fa'ti bihi au fa'tihi ilaihim. Maka berikanlah hadiah tersebut kepada orang lain. Jadi antum senangnya apa diberikan hadiah, maka berikanlah kepada orang lain. Wa min thamma qila li Ahnaf mimman ta'allamtal hilma qala min nafsi. Dari mana kamu belajar kesantunan? Dikatakan dari diri saya sendiri. Qila lahu wa kaifa dzalika? Bagaimana bisa? Qala kuntu idza karitu syai'an min ghairi lam af'al bi ahadin mithlihi. Nah, lam af'al bi ahadin mithlahu. Bagaimana bisa demikian? Saya kalau nggak senang ya sesuatu ya datang dari orang lain kepada saya, ini saya nggak senang, maka lam af'al bi ahadin mithlahu. Saya tidak akan pernah memberikan itu kepada seorang pun yang semisal dengan itu. Jadi kalau saya nggak senang diberi ini, ya berarti saya nggak bakalan memberi itu kepada orang lain. Nah, kemudian rawahul Bukhari wa Muslim. Walafdhu Ahmad, dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan, la yablughu 'abdun haqiqatal iman hatta yuhibba linasi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak akan sampai seorang hamba kepada hakikat iman sampai dia mencintai manusia, ya, seperti apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri daripada kebaikan. Kemudian wa anna murad bin nafiyil iman, yang dimaksud penafian iman la yu'minu lah, ya la yu'minu. Artinya adalah nafyu bulughi haqiqati wa nihayatihi. Fa innahu katsiran ma yunfal intifai ba'di arkanihi wa wajibatihi. Kana fihi anizani wasariq wa syaribil khamri fil hadits masyhur. Jadi nafyu taib menafikan bulughu haqiqatihi, sampai kepada hakikat iman. Bukan menafikan secara sempurna imannya tidak ada jadi kafir gitu kan, enggak. Maksudnya adalah menafikan sampainya dia kepada hakikat iman. Artinya dia imannya tidak sempurna. Nah, halaman 308. Wa maqsudu hadzal hadis. Maksud hadis ini, kama ulima mimma qararnahu fi ma'nahu i'tilafu qulubin nas. Nih maksudnya. Hadis ini maksudnya adalah bagaimana ingin menyatukan hati manusia. Wallahi Syekh. Tapi di zaman Nabi SAW itu hati itu jadi satu. Karena qulubun nasi fil jamaah, kita hadap qulubun nas, hatinya manusia itu menjadi satu. Nusratullah turun kepada mereka. Jadi pertolongan Allah itu turun kepada mereka. Bagaimana bisa pengembala kambing, pengembala unta bisa menaklukkan Roma dengan Persia? Bagaimana bisa mereka yang tinggal di gurun, di padang pasir, ya bisa menjadi contoh dalam peradaban dunia saat itu, gitu. Kenapa demikian? Karena hati mereka satu. Hati mereka satu. Apa yang mereka amalkan seperti tadi. Ya makanya tingkatan hadis arba ini, kalau orang belajar hadis tapi nggak baca hadis sama itu
aneh gitu. Ya, aneh. Jadi orang belajar kitab hadis tapi kok nggak belajar hadis arba'in gitu kan, itu aneh sekali. Padahal kalau seandainya dia waktunya singkat hanya belajar hadis arba'in sudah cukup mengaruhi kehidupan dia. Nah, jadi maksud daripada hadis ini adalah untuk menyatukan hati manusia. Wanjidami ahwalihim, menyatukan keadaan. Makanya Imam Sya'rani mengatakan bahwasanya tidak dikatakan manusia, bahwasanya mereka yang tidak berbahagia dengan bahagianya manusia yang lain. Dan dia bersedih karena sedihnya manusia yang lain. Itu tidak dikatakan sebagai manusia. Pandemik seperti gini, banyak orang di PHK, banyak orang nggak punya pekerjaan. Taib, dan dia malah bersenang-senang. Taib, makan segala macam, pakai GoFood, pakai segala macam. GoFood dihadirkan di depan rumah, gitu kan. Kalau mau makannya enak, tutup. Nggak usah ditampakkan. Ya sama aja dengan kita masak dengan harumnya kecium keluar. Ya kalau kita datang ke rumah bawa makanan yang bisa dilihat makanan tersebut oleh tetangga kita, sama aja berarti. Dengan terciumnya bau masakan di rumah kita kepada orang yang ya tutup. Kalau nggak mau bagi kepada tetangga, tutup. Pakai kresek hitam atau masukin ke tas, sehingga orang nggak, ini makanan buat keluarga kita aja, nggak cukup buat yang, ya udah tutup. Ya, jangan membuat orang lain sedih. Apalagi kalau anaknya tetangga yang melihatnya jadi tambah sedih lagi. Itu kan nggak ada yang bisa membuat hancur hati kecuali anak yang menangis ingin meminta satu barang. Ya, kalau istri dengan suaminya dia bisa tahan. Tapi kalau anak yang menjerit-jerit gimana, Pak? Gitu. Baik. Kemudian wahada huwa qaidatul Islam al-kubro. Nah, ini adalah kaidah Islam yang kubro, yang besar gitu. Wa tasmu bihablillahi jami'an wa la tatafarraqu. Syuf. Jadi berpeganglah kalian dengan tali Allah. Taib wala tatafarraqu, dan janganlah kalian terpecah belah. Dengan adanya hadis ini maka semuanya harus jadi satu. Harus jadi satu. Wa idahuhu, penjelasannya anna kullu ahadin minas idza taib. Anna kullu ahadin minas, setiap orang kalau dia senang libaqihim, orang lain, an yakunu mislahu fil khair, mendapatkan kebaikan yang sama dengan dia, ahsana ilaihi. Ya kalau dia senang orang lain dapat kebaikan, maka buatlah kebaikan kepada dia. Wa amsaka adahu anhu, dan janganlah buat kejelekan kepada dia. Taib fayuhibbunahu, maka mereka akan senang kepada dia. Taib al-qalbu yamilu ila man ahsana ilaihi. Hati itu akan condong mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Ya. Jadi kalau untuk nasihat, karena ulama mengatakan, jadi tempatnya at-taqwa hahuna. Kata Nabi SAW, takwa itu di sini. Di hati. Taib. Jalannya mana? Satu jengkal ke atas, satu jengkal ke bawah. Tapi satu jengkal ke atas dengan nasihat. Tapi kadang-kadang lihat diri kita dulu nih, ya. Yang kadang-kadang kita memberikan nasihat nggak didengar. Background kita seperti apa dan fikih dakwah kita pun seperti apa, nggak cocok dengan fikih dakwah Nabi. Ya, makanya kalau baca fikih dakwah, selain baca fikih dakwah, kalau pengen yang mukhtasar misalkan, baca kitab Arba'in saya, hadis saya, itu berkaitan dengan fikih dakwah tuh. Dengan fikih dakwah. Nah, jadi kadang-kadang kalau dengan lisan nggak bisa, dengan satu jengkal di bawah hati. Apa itu? Isi perut dia, buat baik kepada dia, buat baik terus, buat baik terus, buat baik terus, buat baik terus. Nah, ketika kita sudah berbuat baik, antum ajak dia. Ajak dengan cara yang rif, dengan lin, dengan cara yang baik. Maka al-qalbu yaminu ila man ahsana ilaih. Hati itu akan condong tapi menuruti, taat dan patuh kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Makanya para sahabat berani untuk korbankan nyawa mereka untuk Nabi SAW. Karena kebaikan Nabi SAW ini memang tidak terhitung, Pak. Bukan hanya untuk di akhirat, di dunia pun nggak terhitung. Tapi kalau kita baca Asy-Syifa, bagaimana Nabi punya makanan sedikit tetap dibagikan kepada orang. Orang lain dalam keadaan lapar, Nabi pun sangat lapar karena batunya lebih banyak yang diikatkan di perut Nabi SAW. Abu Hurairah ketika dapat susu yang diberikan oleh Nabi, makan siapa? Sufah dulu. Setelah Abu Sufah baru Abu Hurairah. Setelah Abu Hurairah baru Nabi SAW. Jadi Nabi itu isar kepada sahabat. Mendahulukan sahabat-sahabat yang derajatnya di bawah Nabi SAW. Didahulukan oleh Nabi SAW. Makanya Nabi sangat dicintai oleh para sahabat. Sehingga tidak ada hari yang mana Madinah sangat bercahaya kecuali ketika Nabi datang ke Madinah. Dan tidak ada hari yang mana Madinah sangat gelap sekali kecuali ketika Nabi hilang dari Madinah. Ya, Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wahada
kulluhu innama yatawalladu min kamali salamati sadri minal ghalli wal ghashi wal hasad. Semua itu akan hadir, akan timbul kalau hati kita itu bersih daripada sifat hasad, dengki dan hasud. Dan kalau kita punya sifat hasad, lihat orang lain punya nikmat yang dapat nikmat dari Allah, panas. Ya kadang-kadang ada orang yang cerita, orang lain beli mobil, yang kredit mobilnya orang lain. Kenapa yang panasnya ente gitu kan? Kan yang kredit dia, yang bayar kreditan. Musim pandemi ini kredit mobil. Mang, kan membayar itu, Mang, lain antum. Nah, antum jadi panas. Kenapa antum menjadi panas? Orang lain yang bayar kreditnya gitu kan harusnya alhamdulillah. Masya Allah, tetangga kita mau beli mobil gitu kan. Alhamdulillah. Senang lah kita. Orang lain senang itu kita harus senang gitu kan. Orang lain sedih kita jangan senang. Orang lain sedih kita harus sedih. Walaupun kita kesenang, nggak boleh kita. Jadi kita susah nggak jadi masalah. Yang penting orang lain senang. Itu kaidahnya. Kita susah nggak jadi masalah. Yang penting orang lain senang. Nah, mu'min kamal iman tamana min tafadhil ukhrawiyah allati faqahu fihi ghairahu. Nah, di antara kesempurnaan iman, hendaklah dia juga tamanni ya, mengharap keutamaan ukhrawiyah yang mana ada di atas dia. Nah, jadi faedah ukhrawiyah, fulan hafiz Quran. Wah, kita tuh harus ada keinginan untuk mencapai derajat demikian, ya. Oh, fulan hafal baikuniyah. Wah, harus ada keinginan. Tapi fulan hafal nukhbatul fikar. Oh, ada keinginan. Fulan hadis Arba'in Nawawi dihafal oleh fulan. Oh, saya juga harus seperti itu. Harus ada keinginan seperti demikian. Nah, kemudian selesai kita masuk ke hadis nomor 14. Kalau sampai hadis nomor 15 ahsan. Jadi 1 minggu, 1, 2, Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, 5 hari. 5, 6, 7. Ya, berarti 1 minggu lah. Ya 7 hari kita dapat 15 hadis ya. Jadi mudah-mudahan sebelum 1 bulan kita udah hatam nih. Al-hadis Rabi' Asyar, hadis ke-14. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin atayyibu zani wa nafsu bin nafsi wa tariqu lidinihi wal al-mufariqu lil jama'ati rawahul Bukhari wa Muslim. Haramnya seorang muslim dan darahnya seorang muslim dan kapan darahnya itu bisa tertumpahkan gitu kan. Kapan tertumpahkannya? Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Tapi sudah selesai kita bahas ya, Ibnu Mas'ud dalam keadaan yang minim ya dari segi khilqah ciptaannya, tapi beliau sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yahillu ya, tidak halal atau tidak boleh. Taib iraqatu damin, untuk menumpahkan darah imri'in. Imri'in itu yuqalu fihi aidan mar'un. Mar'un atau imro'un gitu kan. Artinya laki-laki ya digunakan untuk laki-laki. Wa khassa bidzikri huna wa fi nadhairihi li syarafihi aw asolatihi. Jadi dikatakan laki-laki di sini dalam hadis ini kenapa? Karena li syarafi, karena kemuliaan laki-laki. Wa asolatihi, dan keaslian, karena aslinya kan Nabi Adam. Asli Nabi Adam laki-laki. Kemudian baru diciptakanlah Siti Hawa. Baru setelah itu baru bercabang. Itu kan sampai sekarang. Nah, jadi asalnya itu adalah laki-laki gitu. Kemudian dan ghalabati dawranil ahkami alaih. Kemudian banyak hukum yang memang lingkarannya itu kepada laki-laki. Wa illa kalaupun tidak fal unsa kadzalika min haitsu al hukm. Perempuan pun sama, walaupun ini untuk laki-laki, tapi dalam masalah hukum sama berlaku untuk wanita. Muslimin, tidak halal darah seorang laki-laki muslim atau seorang wanita muslimah gitu. Wa fi riwayatin yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Taib, dalam riwayat yang lain tidak halal darah seorang muslim yang telah mengucapkan la ilaha illallah dan saya adalah Rasulullah. Illa bi ihda salasin, kecuali dengan 3 perkara. Jadi enggak boleh menumpahkan darahnya, enggak boleh. Jadi kalau di zaman dulu orang itu takut untuk melukai saudara muslim itu takut. Kenapa? Hurmatul muslim. Tapi keharaman, kemuliaan, keagungan seorang muslim. Jadi mereka itu takut. Ya bertengkar, kalau bertengkar hanya sebatas lisan saja. Tidak sampai tonyok-tonyokan. Saya jarang sekali melihat orang tonyok. Selama saya 9 tahun nih, 9 tahun saya di Arab Saudi. Baru sekali saja saya lihat orang tonyok-tonyokan di jalan. Tonyok-tonyokan. Yang ada itu pun tonyokannya pakai apa? Pakai sendal.
gitu kan. Orang Arab nih kalau kalau mukul kan nggak seperti Indonesia nih gini. Kalau mukul sampai gini nih. Nah gitu kalau mukul. Jadi mukulnya lebay gitu ya. Nah jadi seperti demikian. Ya jadi nggak pernah, jarang saya lihat. Kenapa? Karena hukumannya hukuman Islam di sana gitu. Ada satu orang Indonesia waktu itu dari Banten. Waktu itu kawan-kawan Pakistannya main-main, kawan sepekerjaannya sama dia. Bercanda, tapi orang kan adatnya beda. Pakistan dengan Indonesia kan adatnya beda gitu kan. Cara bercandanya. Tapi dilemparlah pakai sendal si orang Indonesia tersebut oleh orang Pakistan. Bercanda. Orang Indonesianya mungkin nggak nerima bercanda seperti itu. Nah, akhirnya dia marah lah. Ketika marah, orang Pakistan yang lain ngerubungin dia gitu kan. Wah ini nggak bisa diterusin kalau dikerubungin ini bisa dikeroyok kan. Nah ini gimana? Dia turun, pas si Pakistan tadi turun ke bawah juga, ya dia udah siap-siap tuh, dia siapin gagang sapu, gagang teh naon bahasa Indonesia aduh, batang gitu, batang sapunya, gagang sapu teh naon bahasa Indonesia aduh iya teh, Gagang juga Ustaz, gagang. Gagang juga gagang. Ustaz. Oh sama ternyata. Type. Nah jadi dia pas turun langsung disambar, dari belakang, patah gagang sapunya, kena ke sini sobek dikit aja, sobek dikit, kabur dia. Kaburnya ke rumah saya. Waduh, kabur ke rumah saya. Pas ternyata didengar malamnya itu digerebek polisi satu camp. Hanya luka segini. Digerebek satu camp. Nggak ketemu. Akhirnya minta nasihat lah kepada salah seorang ustadz gitu kan. Yang biasa di mahkamah. Kata ustadz tersebut, kalau bisa mah damai aja sama orang Pakistan tadi. Dia mintanya berapa, kasih aja. Daripada masuk ke mahkamah nanti hukumnya hukum diat yang berlaku lebih parah lagi. Waduh. Ya sudah akhirnya diketemuin ngobrol-ngobrol. Nah ini luka segini Pak, luka segini. Kurang lebih berapa? 5.000 rial kalau nggak salah. Damainya itu 20 juta Pak. Luka segini pakai tensoplas nggak bisa nah. Gitu. 20 juta sampai nggak masuk ke mahkamah. Nah, kenapa demikian? Karena sangat berharga Pak. Darah kehormatan seorang muslim. Kemudian, nah kecuali kalau 3 perkara. Kalau 3 perkara, maka ditumpahkan darahnya. Fayajibu 'alal imam al-qatlu biha. Maka wajib kepada pemimpin untuk menegakkan hukum tadi, hukum bunuh kepada dia. Lima fihi mina maslahati al-amati. Kenapa? Karena di dalamnya ada maslahat buat umum. Ini ingat nih, maslahat buat umum. Gitu. Wa huwa hifdzun nufus wal ansab wal adyan. Yaitu apa? Menjaga agama dan menjaga jiwa. Menjaga agama dan menjaga jiwa. Ini semuanya berkaitan dengan tadi kesatuan umat, ya, berkaitan dengan kesatuan umat. Yang pertama at-thayyibu. Yang pertama adalah yang boleh untuk dibunuh yaitu at-thayyibu azani. Orang yang sudah menikah thayyib ya, thayyib. Kemudian at-thayyibu zani bisa dikatakan muhsan ya, zina muhsan. Siapa al-muradu bihi fi hadzal babi, yang dimaksud adalah al-hur, seorang yang merdeka, al-balik, dia balik, al-aqil, dia aqil, al-wati awil mautu'atu fil qubul, yaitu yang menjima atau yang dijima ya di kubul fi nikahin sahihin. Syaratnya apa? Fi nikahin sahihin, dalam nikah yang sahih. Wa in haruma linahwi iddati syubhatin, walaupun haram sebetulnya tapi syubhat gitu kan. Fala yasulu biwati amatihi, tidak boleh dirajam, dihukum mati gitu kan. Siapa? Yang mana fala yasulu biwati amatihi, yang dia menjima hamba sahayanya. Jadi gini, seseorang yang zina, kemudian dia pernah, kan syaratnya apa? Dia pernah berjima. Dia pernah berjima memasukkan hasyafahnya ke dalam farj. Tapi binikahin sahih, dengan nikah sahih. Tapi sekarang kalau hamba sahaya, hamba sahaya nggak dihitung. Karena dia bukan nikah sahih. Kalau dia berzina, ya dia berzina. Kan Ustaz, dia kan pernah berjima juga dengan hamba sahanya, tapi nggak dihitung nikah sahih.
Jadi dia nggak boleh kena hukum rajam, nggak boleh kena hukum zina muhson. Atau wala biwatin fi nikahin fasidin, atau dia mewataknya menjima wanita tersebut fi nikahin fasid, dalam pernikahan yang fasid. Nah itu nggak boleh juga. Jadi kapan syaratnya? Fi nikahin sohihin, ketika dia sudah pernah menikah dengan akad yang sahih, kemudian dia pernah berjima dalam akad yang sahih tersebut, kemudian dia berbuat zina, nah maka itu yang dirajam atau dibunuh. Nah, kemudian selanjutnya al-muradu bi halli damil musoni azani, yang dimaksud dengan halal darahnya seseorang yang berzina muson tadi adalah yajibu rajmuhu bil hijarati, wajib untuk merajamnya dengan batu hatta yamuta, sampai dia meninggal. Wala yajuzu qatluhu bi ghairi dzalika ijma'an, tidak boleh membunuh orang yang zina muson tadi dengan selain batu. Apa manfaatnya? Ya manfaatnya perbuatan fahisyah seperti demikian. Bagaimana kalau si fulan itu berzina dengan wanita yang memang milik suaminya yang sah, kemudian dia berzina, itu fahisyah itu. Ya mungkin beberapa kalau ada yang mengakal di Arab Saudi, ya jauh daripada istri gitu kan, beberapa pegawai gitu kan, yang mengatakan kalau seandainya itu terjadi kepada saya, ku aing kadek dua nanas, kasarnya, saya akan bunuh dua-duanya. Terkagok. Jangan hanya si laki-laki yang berzina dengan istrinya gitu kan, dua-duanya dibunuh sekalian. Kasarnya seperti demikian. Karena panasnya seorang suami kalau melihat istrinya dizinai seperti itu, gitu kan? Nah makanya itu perbuatan fahisyah, perbuatan yang sangat jelek sekali. Makanya dibunuh. Kemudian wan nafsu bin nafsi. Taib yajuzu tadkiruha wa tanithuha. Taib minha an yakuna qatl amdan, yaitu membunuh orang lain, membunuh orang lain yang tidak diharamkan oleh Allah. Membunuh orang lain maka hukumannya juga ditumpahkan darahnya, dibunuh lagi. Syaratnya an yakuna qatl amdan mahdhan. Syaratnya apa? Membunuhnya amdan, secara sengaja, mahdhan, tertuju. Yang dituju adalah fulan. Adwanan lidatihi. Kemudian karena bermusuhan. Kemudian selanjutnya watarikul dinihi, yang ketiga, yaitu orang yang meninggalkan agamanya. Wal Islam, dia meninggalkan agama Islam. Dia sudah Islam tuh, meninggalkan akhirnya. Dia kan sudah dalam Islam, kemudian tarik yatrukuhu, meninggalkan. Liana kalam fil muslim. Nah, kenapa kok agama Islam? Ya kan judulnya muslim. La yahilu damu mri'in muslimin. Tidak halal darah seorang muslim. Nah, berarti kan dia zahirnya itu kan muslim, mengamalkan amal zahir muslim. Ya, kemudian dia meninggalkan agamanya, yaitu agama Islam, ya 313 sama 313, nah maka halal juga untuk ditumpahkan darahnya. Kemudian bian yaqtahu amdan au istizaan biddin. Ala anna fi riwayatil muslimin at-tariku lil islami. Orang yang meninggalkan lil islami. Artinya apa? Meninggalkan lil Islam gitu kan. Yang itu lidinihi, yang ini lil Islam. Bi'an yaqta'ahu amdan, memutuskan secara sengaja dari agama Islam, au istizaan biddin, atau menghinakan agama Islam, yang menghinakan agama Islam. Wa yasulu batinan bi i'tiqadihi ma yujibul kufra wa illam yudhirhu, atau di hatinya ada tadi tapi nggak bisa dihukum kan. Kenapa? Karena dia tidak menampakkan, hanya di dalam hatinya saja. Wa zahiran, atau dia berbuat sesuatu secara zahir yang bisa membuat dia keluar dari agama. Apa itu? Bifi'lin kasujudi li makhlukin, seperti sujud kepada makhluk. Jika Ibnu Hajar Haytami sujud kepada makhluk, itu tarikul ini keluar daripada agama, gitu. Au dzabhin ala ismihi taqarruban ilaih, atau menyembelih karena berhala tersebut, atau karena makhluk, menyembelih karena makhluk, taqarruban, ya taqarruban. Kemudian awau torhu nahwi Qur'anin, atau dia menghinakan agama seperti apa? Membuang Quran, ya, atau menginjak Quran, au hadisin, atau hadis. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, wa imma biqaulin ma i'tiqadin au inadin au sizain, semuanya perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman sudah terdapat dalam kitab saya, kata Ibnu Hajar. Taib fi kitabi. Nah, beliau menjelaskan dalam perspektif 4 mazhab tentang perkara-perkara yang bisa memutuskan keislaman seseorang. Apa kitabnya? Al-I'lam bima yaqta'ul Islam. Al-I'lam bima yaqta'ul Islam. Taib kitabnya nanti di Kang Sandi banyak ya. Jadi tinggal pesan kitabnya. Saya juga punya di sini. Itu perlu kita ketahui sehingga kita tidak terlalu tasahul, tidak terlalu tasyadud. Tasyahud main kafirkeun, tasahul orang berbuat satu amal kekafiran, kita anggap dia muslim gitu kan tetap. Nah, jadi perlu kita tersebut. Nah, kemudian
Wala yadkhulu fi tariki lidinihi intiqalul kafir min millatin ila ukhra. Tidak masuk, ya tidak usah dibunuh orang yang pindah dari agama kafir ke agama kafir yang lain. Ya, kenapa? Karena hitungnya buat Islam tadi. Orang Kristen pindah jadi agama Buddha, orang Buddha pindah jadi agama Konghucu, Konghucu pindah jadi agama apa lagi gitu kan. Itu nggak dibunuh kalau tinggal di negara Islam juga. Kenapa? Karena tadi hitungnya kepada orang Islam. Nah, kemudian wa ufimal haditsu wujubu qatli al-murtadati kal murtad wa huwa madzhabu Syafi'i radhiyallahu anhu wa katsirin. Baik, daripada hadis ini kita ambil kesimpulan murtadah, wanita yang murtad sama hukumnya dengan laki-laki yang murtad, gitu kan, wajib untuk dibunuh. Dan itu ada pendapatnya Imam Syafi'i dan banyak daripada ulama yang lain. Al-mufariqu sekarang, ya. Orang yang meninggalkan, orang yang mencerai-beraikan, memecahkan lil jamaati, jamaah, memecahkan jamaah biqalbihi wa i'tiqadihi au bi badanihi wa lisanihi. Bisa dengan hatinya atau i'tiqadnya atau bisa dengan badannya dan lisannya, gitu kan. Al-ma'hudain wa hum jama'atul muslimin. Al-ma'hudina wa hum jama'atul muslimin, yaitu jamaah muslimin. Jadi orang yang mencerai-beraikan kesatuan kaum muslimin, ya udah, maka dia boleh juga untuk dibunuh. Imma binahwi bid'atin, bisa karena satu bid'ah dalam keyakinan, contoh khawarij, ya khawarij yang membolehkan untuk keluar daripada pemimpin dan melawan pemimpin yang sah, gitu kan. Kemudian wa imma binahwi baghyin, ya bisa juga karena kudeta, au harabatin, atau karena menyerang, ya ada serangan dan lain sebagainya. Nah, kemudian selesai. Rawahul Bukhari wa Muslim, diwakilkan Imam Bukhari dengan Muslim. Wa huwa minal qawaidil khatirah li ta'alluqi bi aqdal asyraf. Ini di antara kaidah yang sangat memang kalau dikerjakan itu sangat berbahaya sekali. Taib zina muhsan, kemudian membunuh yang tidak halal untuk dibunuh, kemudian mencerai-beraikan jemaah kaum muslimin, atau dia murtad keluar daripada agama Islam. Ini khatir jiddan. Bahwa dima, yaitu berkaitan dengan darah. Wabayanu ma yahilu minha wa ma la yahil, berkaitan dengan apa yang halal darahnya ditumpahkan dan apa yang tidak halal untuk ditumpahkan. Wa na asli fiha al-ismah, yang asal daripada darah seseorang itu adalah ismah, yaitu terjaga. Wa kadzalika aklan. Dan majbulun ala mahabbati baqa'i suwarin insaniyatil makhluqati fi asli taqwimin. Taib, jadi asalnya adalah darahnya itu terjaga, kecuali dia melakukan perkara-perkara yang tadi. Nah, dari situ baru yatafarra'u, baru terbagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang semuanya, yang saya anjurkan, semuanya membaca kitab tersebut. Kalau enggak, Sulamut Taufik, ya di bagian akhirnya membahas perkara demikian. Irsyadul Ibad juga membahas demikian, ya dalam mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab yang lainnya. Jadi penting. Ya, cuman kadang kita nggak memberikan perhatian dalam perkara itu. Ya, tidak memberikan perhatian dalam perkara itu, sehingga praktek kemusyrikan ya semakin banyak. Ya, sekarang yang biasa kita tahu anti TBC itu dari mereka yang dikenal dengan salafi sekarang, ya, tahayul, bid'ah dan khurafat, gitu kan. Kemudian yang anti mencegah kemusyrikan yang lain, padahal di mazhab Syafi'i sudah dibahas dalam kitab-kitab yang kecil, gitu kan. Cuman kenapa nggak pernah diajarkan secara tafsil di umum, gitu kan. Nah, dalam Al-I'lam juga demikian, lebih banyak lagi dalam Al-I'lam. Nah, itu bisa disampaikan, alhamdulillah alamin, ya sudah sampai 14 hadis, ya mudah-mudahan hadis selanjutnya mungkin yang pendek-pendek, mudah-mudahan bisa sehari bisa 3 sampai 4 hadis, gitu kan. Sehingga minggu ketiga kita selesai arba'in, kita bisa sambungkan ke kitab Umdatul Ahkam, insyaallah. Kemudian insyaallah liburan kan nih antum-antum nih? Ya, Ustaz. Tidak, Ustaz. Ya, Ustaz. Yang dekat-dekat aja, Ustaz. Enggak ada uang. Yaum ternyata ya, la rahata ba'dal yaum. Ya, rencananya jadi sebagian yang kerja di pemerintah ataupun yang ini kan libur. Nah, jadi kita maunya membuat majelis. Tadinya kita mau buat majelis awal sumbuliah, ya, mutasil bil qiraah sampai ke mu'alifnya. Kemudian pilihan kedua adalah untuk ngambil sanad
Musalsal Rasailus Salasah Imam Waliullah Dehlawi. Cuma satu pesantren yang menghidupkan. Dari mulai Maulana Zakaria. Ya, dari mulai Maulana Zakaria. Sampai sekarang dihidupkan terus. Nah, saya ingin menghidupkan ketika saya pulang dari Saudi, saya belajar menghidupkan di Pondok Baitul Ulum Bandung. Jadi setiap tahunnya kita biasa di bulan Rajab menghidupkan majelis musalsal Waliullah Dehlawi, menunaikan majelis tahunan musalsal tadi. Nah, rencananya pas waktu libur kita akan buat. Cuman saya baca kepada masyayikh itu kurang lebih ya 3-4 jam kalau nggak diterjemahin. Ingat nih, nggak usah terjemahin nanti mah. Kan intinya mau ngambil pengambilan sanad musalsal saja. Jadi nggak usah terjemahin. Tanpa terjemah itu 3-4 jam. Ya. Jadi waktunya kapan ya nanti diusulkan aja. Bagusnya kapan gitu. 6. Alhamdulillah wassalamu Muhammadin nabi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.